Get alive and leave the flame behind. And I can't think without you, without you. I never see you happy. You always treat me badly. You say you always tired, and you're mad. Why don't you get alive and leave the flame behind? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya, From dari Lambang, di OMG, obrolan malam Jumat yang pada hari ini menuju ke edisi ke-56, jadi memasuki edisi ke-56. Susunan sesi pada malam hari ini adalah pembukaan, tadi sudah saya lakukan. Yang kedua adalah pemaparan materi oleh narasumber minimal 45 menit. Nanti di tengah-tengah presentasi, Bapak Ibu boleh menuliskan pertanyaan di kolom chat. Nanti bagi penanya yang beruntung, yang paling baik dan paling menarik, nanti saya undi untuk mendapatkan saldo OVO atau GoPay senilai Rp25.000 untuk orang pemenang. Kemudian yang dilanjutkan dengan Q&A atau tanya jawab. Kemudian yang keempat adalah Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu boleh mempromosikan bisnis dan usahanya, berbicara langsung di depan kamera maksimal 3 menit. Mau tidak berupa tayangan video atau brosur. Ini ada unsur edukasinya Pak Heri dan Bapak Ibu semuanya agar Bapak Ibu berani berbicara di depan kamera. Kemudian dilanjutkan dengan foto bersama. Yang keenam adalah closing statement dan pengumuman pemenang. Dan diakhiri dengan penutup. Tema pada malam hari ini yang kita bahas bersama Pak Heri Cahyono atau lebih dikenal dengan Sam HC, ya, Sam HC Pak ya. Ya, itu membahas tentang membuat usaha kita berdaya. Tanpa berpanjang kata lagi, kita sambut pemateri yang sangat-sangat luar biasa, terfavorit di Indonesia, Bapak Heri Cahyono atau Sam HC. Silakan Pak. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan. Selamat malam semuanya. Jadi salam kenal, saya Heri Cahyono. Saya sekarang 46 tahun dan saya sudah pensiun dari hiruk-pikuk ya sejak usia 40, tetapi pensiun saya adalah tidak seperti pensiun yang lain karena saya out of the box. Jadi posisinya pensiun kita menyibukkan diri dengan sederetan kegiatan sosial. Jadi memperbanyak kegiatan sosial yang hampir 90% di kehidupan saya kerja sosial, yang 10% kerja untuk pribadi, ya karena saya tidak ingin pensiun itu seperti yang lain. Jadi di saat sudah tidak produktif, baru kemudian menyatakan pensiun. Alhamdulillah saya mencapainya dan mungkin kalau dari sekilas profil bahwa ya itulah profil sederhana saya. Jadi dari nol, kemudian sampai mencapai sesuatu yang memang saya targetkan. Maka itulah dinamakan sukses. Jadi banyak orang yang bilang bahwa sukses itu ukurannya adalah materi, kalau saya tidak. Karena sukses itu adalah bergantung Anda nyampe target atau enggak. Jadi syarat untuk mencapai sukses adalah ketika Anda mencapai target Anda. Baik. Jadi kalau saya ingin kemarin saya ingin tahu bahwa pesertanya ini siapa saja dari Mas Pram, ternyata kebanyakan yang sudah mempunyai usaha. Alhamdulillah. Ya. Nah, cuma masalahnya saya juga belum tahu satu persatu. Apakah Anda ini orang yang terjebak dalam bingkai usaha? Ya. Ataukah Anda memang seorang pengusaha? Nah, ini masalahnya di situ. Nah, saya biasanya melakukan audien dengan melakukan mapping ya. Jadi mapping di awal untuk mengetahui sampai di mana Anda. Jadi apakah Anda benar-benar pengusaha atau sekedar hanya usahawan? Ya, baik. Saya mungkin nanti karena ini menjadi dasar pertama kali saya bertemu dengan seseorang. Nah, biasanya ya. Saya jarang sekali untuk via Zoom ya, via Zoom rata-rata saya ajar, apalagi saya sekarang aktif di Malang untuk
saya mendirikan pesantren entrepreneur, jadi pesantren wirausaha Kalasubah Indonesia yang ada di Malang, yaitu pesantren khusus mencetak profesional, yang kedua adalah mencetak pengusaha. Baik, saya mungkin mulai. Jadi mudah-mudahan ini nanti menjadi apa ya? Jadi bagi Anda semuanya yang ikut bahwa ini adalah introspeksi bahwa sampai di mana kita. Nah, nanti lanjutnya kalau memang ingin detail dan sebagainya mungkin akan dilanjutkan di sesi-sesi berikutnya. Nah, rata-rata orang biasanya di seminar-seminar yang saya lihat ya, baik di YouTube maupun di offline, bahwa semuanya berbicara scale up. Jadi scale up usaha. Jadi kalau saya pernah beberapa kali menolak untuk mengajarkan scale up usaha, karena bagi saya scale up itu adalah melompat. Jadi sebelum melompat saya ingin tahu kesehatan kakinya, kesehatan badannya apakah sanggup untuk melompat. Karena cerita melompat itu akan menjadi sebuah kesia-siaan, ya, berakhir dengan output bukan outcome, karena kondisinya sakit. Jadi dia tidak bisa melompat, dan setiap orang, setiap usaha, dia akan punya karakteristik, dia akan punya masalah berbeda-beda. Baik, nanti boleh silahkan tanya jawab. Saya mungkin izin untuk share screen berikut ini. Baik, ya, ini salah satu cita yang saya tulis sejak kecil. Saya melakukan satu kontemplasi bahwa ketika saya dulu dapat beasiswa di Jepang, belajar Indonesia Corporate Management, kemudian saya kontemplasi ke Indonesia, apakah memang mereka penemu saja atau memang kreator atau pencipta. Ternyata begitu saya kontemplasi, ternyata Allah punya manajemen yang maha kendali otomatis. Jadi puncak dari sebuah manajemen, mau manajemen organisasi, manajemen perusahaan atau manajemen pemerintah atau lembaga yang lain, puncak dari sebuah kesuksesan itu adalah ketika perusahaannya, ketika organisasinya itu bisa berjalan kendali otomatis. Nah, perusahaan dengan kendali otomatis itu bisa dimulai dari perusahaan dengan skala UKM, bisa mengerti caranya, ya. Ada teori sebelum praktek, ya, walaupun rata-rata orang Indonesia itu suka praktek dulu sebelum teori. Jadi kalau saya pesan, jangan pernah praktek sebelum menguasai teori, praktek itu jauh berharga daripada 1000 teori. Nah, akhirnya saya menemukan satu sistem manajemen ilahiyah, jadi God Management System. Nah, untuk mempelajarinya saya bikin sekolah iman. Jadi ada sekolah unik dan ini satu-satunya di dunia yang ada dan di Indonesia dan di satu desa terpencil di Malang Barat bernama God Management School. Jadi nanti Anda boleh searching di Google Map dan sebagainya dan cukup mudah. Nah, sekaligus saya tinggal di situ, mengelola pesantren yang di dalamnya pelajarannya salah satunya berisi adalah sistem manajemen ilahiyah. Nah, ini untuk mengotopilotisasi, ya, mengkendali otomatis perusahaan. Ini saya terapkan dalam perusahaan saya. Baik, saya tidak berpanjang lebar tentang God Management School. Jadi saya mulai. Jadi ini bagaimana membuat usaha kita berdaya. Nah, rata-rata organisasi, lembaga, ataupun UM, ataupun kelas middle, perusahaan kelas middle, itu mereka ketika mau membuat satu perbaikan, mereka tidak pernah tahu dari mana, how to start, dari mana saya harus memulai. Nah, ini masalah paling utama. Apakah dari saya punya modal bernama materi, ataukah dari yang lain? Nah, ini sama-sama mereka buta. Karena apa? Mereka tidak pernah terlibat. Sehingga sulit, ya. Jadi ibaratnya begini, kalau Anda punya usaha, Anda ibaratnya itu nyetir sebuah bis, sebuah perusahaan atau sebuah mobil. Maka Anda harus punya dashboard.
Nah, dashboard ini dashboard kontrol manajemen, di mana di situ ada data dan sebagainya, sehingga Anda tahu sesuatu yang jelek, sesuatu yang bagus, sesuatu yang telah diraih atau belum, sehingga ketika kita melakukan perbaikan, maka kita tahu dari mana untuk memperbaiki dan bagaimana caranya. Baik, sekali lagi bahwa ini adalah dasar dari kita untuk membuat usaha kita berdaya. Nah, ini unsur-unsur usaha yang mungkin Anda tidak pernah temukan di tempat lain. Karena ini murni bahwa ini ada satu roadmap, peta jalan yang saya buat. Ya, saya buat sendiri, saya tulis berdasarkan learning by doing, trial by error. Ya, sampai hari ini bagaimana untuk menjadi seorang pengusaha sukses. Itu tidak ada satupun teori. Ya, tidak ada satupun teori di sana. Maka saya berinisiatif untuk membuat ini. Ya. Nah, kemudian apakah unsur-unsur usaha itu? Yang satu adalah unsur pengusaha. Yang kedua, jadi masih bisa terlihat ini dengan baik. Ketutup ini Pak, ada keyboardnya ini Pak, gambar keyboard ini. Oh, ada keyboardnya. Baik, ya. Nah, Pengusaha, yang kedua unsur usaha, yang ketiga adalah ini ada unsur perusahaan. Nah, rata-rata kita terjebak. Di manakah itu? Ya, baik, saya cerita satu persatu. Ya, jadi orang Indonesia itu kalau dia ingin jadi pengusaha sukses, dia akan mulai dari unsur kedua. Selalu bikin produk. Apakah itu bentuknya jasa ataukah bentuknya barang? Ya, maka ini adalah problem klasik di kita. Sehingga boleh saya jelaskan bahwa ini saya stop dulu share screen-nya, nanti saya lanjutkan untuk saya tulis ya. Saya tulis di whiteboard sehingga nanti semuanya bisa ini. Jadi gini, ya. Jadi hanya ya 1,6% dari jumlah penduduk Indonesia ya ini profesinya adalah usahawan. Ya, usaha. Jadi sedikit sekali. Kalau kita berbanding dengan Singapura, ya, Singapura itu ada di 10% dari penduduk. Kemudian Thailand, Malaysia, ya, Thailand plus Malaysia itu 5%. Nah, kita butuh pengusaha dengan sekitar 5%. Kalau sudah 5%, maka ekonomi kita akan tumbuh. Nah, tumbuhnya ekonomi, meningkatnya kesejahteraan itu akan membawa banyak dampak, termasuk kekufuran, kefakiran, dan sebagainya, termasuk yang lain-lain. Karena problem utama kita adalah di kesejahteraan. Nah, sayangnya dari 1,6% ini, ternyata sebagian besar itu bukan pengusaha. Ya, apakah saya masih bisa didengar? ya, Masih. silakan. Masih, Oke. silakan Pak. Sebagian besar bukan pengusaha. Loh, ini usaha, ya profesinya usaha, tapi bukan pengusaha. Jadi usahawan, tapi bukan pengusaha. Lalu siapa mereka? Ya, sepanjang perjalanan saya ngasih motivasi dan sebagainya, mereka hanya pekerja yang terjebak dalam bingkai usaha. Maksudnya apa? Taruh contoh, kalau mereka buka warung bakso, ternyata selamanya menjadi tukang bakso di warungnya sendiri.
Dia yang beli daging, dia yang racik bumbu, dia yang layani pelanggan, dia juga yang cuci-cuci seumur hidup. Saya orang ini bukan pengusaha bakso, tapi usahawan bakso. Ya, nah kalau dia berada dalam kurva usahawan bakso, maka kemungkinan besar, ya saya tidak menutup kemungkinan besar untuk sukses itu kecil sekali, karena dia hanya levelnya di level teknis. Nah, ini yang umum 98,sekian% di Indonesia seperti itu. Jadi buka bengkel motor, kemudian menjadi montir di bengkelnya sendiri seumur hidupnya. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Nah, mungkin Anda yang bisa mengetahui dengan jelas bahwa Anda ada di posisi mana ya. Saya ini orang terjebak, saya itu usahawan atau pengusaha. Kalau pengusaha, ya, usaha itu ketika dia mulai usaha, sampai 3 tahun dia sudah meninggalkan level teknis. Dia beralih ke sesuatu yang sifatnya manajerial. Lalu dari manajerial tahun keempat, tahun kelima, dia beralih ke sifatnya yang development. Sehingga dia mengembangkan usaha. Nah, itu pengusaha. Nah, untuk lifting, naik kelas dari usahawan ke pengusaha, itu tidak ada sekolahnya di Indonesia. Jadi tidak ada sekolah. Sudah di Indonesia itu apapun, misalkan branding, ya. Contohnya, Anda di training untuk bikin kue. Ya, spanduknya, tulisannya pasti training untuk jadi wirausahawan. Bagi saya tidak. Itu training untuk jadi tukang kue. Karena diajarin bikin produk. Ya, maka saya tulis, kalau ingin usaha sukses, maka yang pertama Anda harus jadi pengusaha. Jangan buat produk dulu. Ya, sekolahnya pengusaha di Indonesia ada, tapi untuk yang punya. Ya, untuk yang punya, tetapi kalau untuk yang tidak berpunya tidak ada. Maka dari itu saya punya tanggung jawab moral bahwa saya harus buka sesuatu, yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Dan alhamdulillah di pesantren saya sampai hari ini kami masih mampu beasiswa 100% terhadap seluruh santri yang ada ataupun seluruh UKM yang ada, dan kita buka salah satunya adalah holding UKM. Jadi di Indonesia UKM ya seperti kita kalau sakit itu tidak tahu dokternya harus kemana. Dari itu untuk mengadu. Nah, ini yang saya perjuangan habis-habisan di kementerian dan sebagainya, bahwa ini tidak ada holding untuk UKM. Jadi kalau kita sakit kita ada tempat mengeluh ke dokter dan sebagainya. Tapi kalau kita sakit usahanya itu tidak ada. So kemana saya harus ngobrol gitu. Jadi tidak pernah ada tempat seperti itu. Nah, maka saya punya tanggung jawab. Nah, kemudian untuk ini, jadi saya boleh hapus ini ya? Ya, silakan Pak. Boleh. Suaranya kurang jelas Pak, kurang keras mungkin Pak. Suaranya kurang keras. Suaranya Iya, sudah terputus-putus. keras, sudah nempel. Suaranya putus-putus. Ya. Iya. Ya, silakan Pak. Ya. Ya. Baik, ya. Nah, terus sekarang ini ya, ini saya kasih satu clue bagi Anda. Apakah saya itu levelnya pengusaha atau usahawan ya? Anda yang bisa menilai diri Anda sendiri, saya gambarkan ya. Saya gambarkan di manakah Anda. Jadi saya resource sumber daya manusia untuk jadi pengusaha. Saya bagi menjadi 3 bagian. Ya. Menjadi 3 bagian. Di sini level teknis. Level teknis ini hanya ngurusi produk. Kemudian ngurusin operasional. Ini teknis. Oke, saya punya produk misalkan kerupuk ikan. Anda hanya bisa membuat produk itu dengan baik. Itu saja.
selama Anda hanya menguasai posisi ini, maka ini kecil kemungkinan untuk jadi sukses. Nah, level kedua adalah level manajerial. Anda menguasai teknis, kemudian Anda ke level manajerial. Nah, di level manajerial ini akan membuat usaha Anda optimum. Banyak orang yang tidak mengerti how to manage, bagaimana untuk menjadi manajerial. Ya, Pak, saya seorang, memangnya kalau hanya seorang tidak bisa melakukan manajemen. Saya dulu awali dari saya seorang. Nah, ini ada satu ilmu, ada satu teori yang mungkin tidak ada di yang lain, yang kami ajarkan di pesantren. Nah, kemudian yang kedua, bahwa yang ketiga, ini levelnya adalah level di sini adalah inovasi. Maka Anda akan bisa melakukan pengembangan, development. Ya, saya ulangi, sepanjang Anda hanya posisi di sini, Anda kecil kemungkinan untuk menjadi besar. Tapi kalau Anda sudah pindah di posisi ini, Anda bisa melakukan usaha optimum. Lebih lagi kalau Anda menguasai innovation, maka Anda bisa melakukan development. Seperti itu. Ya, oke, saya lanjut lagi. Saya masih bisa didengar? Ya, dengar Pak, silakan. Nah, oke, ya, ini. Jadi lalu apa yang harus diinikan oleh ketika kita harus menjadi pengusaha, ya? Ini juga tidak ada teorinya di Indonesia, bahkan di buku, di YouTube Anda buka semuanya tidak ada. Dan kami melakukan satu koreksi antitesa. How to be an entrepreneur. Bagaimana untuk jadi pengusaha? Apa yang pertama didahulukan? Ya, apa yang pertama didahulukan? Nah, ya, di pesantren kami mengajarkan bahwa kami akan menanamkan sebuah perilaku pengusaha. Nah, perilaku pengusaha apa itu? Banyak, dari mulai mindset, mentalitas, ya, sampai banyak hal. Nah, perilaku pengusaha ini, saya keluar dari sini dulu. Jadi perilaku pengusaha itu banyak, ya, satu set. Nah, saya menemukan gini, gagalnya seseorang untuk menjadi pengusaha bukan karena dia tidak berkompeten dalam ketika dia menjadi pengusaha, tidak. Hampir saya temukan hampir 100% karena dia tidak punya perilaku pengusaha. Nah, ini juga tidak pernah diajarkan, ya. Tentu orang-orang, apakah perilaku pengusaha itu? Ya, saya akan bertanya balik. Menurut Anda, seorang pengusaha itu apa sih? Lalu banyak yang menjawab bahwa pengusaha itu orang yang melakukan usaha. Belum tentu orang yang melakukan usaha itu bisa jadi hanya usahawan. Bagi saya, pengusaha itu ketika pengusaha adalah seseorang yang dalam gelap, dia tetap melihat cahaya. Sekali lagi, apa itu pengusaha? Pengusaha adalah seseorang yang dalam gelap tetap melihat cahaya. Artinya bahwa di situ ada pola, ya, satu design thinking atau system thinking, cara berpikir. Cara berpikir bahwa pengusaha itu akan dimulai dari mindset. Maka perilaku pengusaha akan mulai dari mindset. Nah, perilaku pengusaha jadi kami ajarkan, jadi terus dipraktekkan, kemudian diimplementasi, kemudian dibiasakan supaya timbul habit. Jadi perilaku pengusaha jadi habit, itu keren levelnya. Nah, kemudian supaya tidak hilang, kita teruskan, kita budayakan sehingga perilaku pengusaha menjadi budaya. Nah, kalau sudah menjadi budaya, insya Allah tertanam di alam bawah sadar. Jadi tanpa kompetensi tertentu pun ketika seseorang menguasai sebuah perilaku pengusaha, insya Allah dia akan berkemungkinan besar, ya,
akan mudah untuk sukses. Tanpa itu akan tidak. Ya, yang kedua kompetensi pengusaha. Jadi kompetensi pengusaha lebih ke kompetensi manajerial. Jadi mulai manajemen operation, manajemen marketing, manajemen administrasi, manajemen keuangan, nah kemudian manajemen sumber daya manusia. Nah ini ke situ. Ada banyak sekali yang kalau ini dibahas, hanya ini saja untuk pengusaha butuh 1 hari penuh. Jadi hanya untuk membahas. Ya, ini. Nah, unsur pengusaha ini. Nah, kemudian yang kedua, unsurnya adalah unsur usaha. Nah, unsur usaha seperti yang Anda lakukan atau Anda baca di YouTube dan sebagainya, ya, ada kualitas produk, ada produknya Anda letakkan di mana, kemudian harganya berapa, promosinya seperti apa, brandingnya seperti apa, ada garansi seperti apa. Tetapi saya ingatkan bahwa ada 3 unsur usaha itu pengusaha, usaha, dan perusahaan. 3 ini dikolaborasi. Mana yang harus didulukan? Jadilah pengusaha dulu. Pengusaha akan dimulai dari perilaku pengusaha. Ketika Anda punya perilaku pengusaha, maka usahanya sama perusahaannya akan jalan. Tapi ketika Anda hanya mendahulukan dari produk, ya, dari usahanya, insya Allah akan sulit. Ya, akan sulit. Nah, ibarat ini. Jadi kalau pengen nyetir mobil mobil apapun bisa, maka Anda harus belajar nyetir. Tidak langsung nyetir. Kalau Anda sudah punya kemampuan untuk nyetir mobil apapun, nanti Anda bisa nyetir dengan baik. Seperti itu. Nah, ini kemudian yang terakhir adalah bahwa ini perusahaan. Jadi 3 yang dikolaborasi, 1 pengusaha, usaha, sama perusahaan ini dikolaborasi dengan baik. Satu perusahaan harus punya tujuan atau disebut dengan visi, kemudian ada misi, ada struktur untuk melaksanakan tujuan, ya, struktur organisasi, kemudian ada tiga ini, pengusaha, usaha, perusahaan. Ya. Yang didulukan mana? Tentu manpowernya. Jadi kalau Anda sudah jadi pengusaha, maka usaha dan perusahaannya itu akan insya Allah bisa jalan. Tapi kalau Anda tidak berlevel, berdaya saing sebagai seorang pengusaha, maka usaha sama perusahaannya akan susah. Ya, gitu. Nah, kemudian pengusaha itu akan dimulai dengan perilaku pengusaha. Ya, mulai dari mindset positif, mentalitas positif, sampai kemudian nanti ada perilaku dasar, kemudian ada perilaku sifat dasar, sikap profesional. Jadi sikap dasar, sikap profesional, ditambah sikap pengusaha. Nah, itu perilaku pengusaha. 1 set perilaku pengusaha. Nah, di kami belajarnya untuk perilaku pengusaha itu sampai tertanam di level budaya. Itu sekitar 6 bulan. Jadi setiap hari terukur. Jadi punya targetnya sudah 100% belum. Jadi tujuan kami untuk menanamkan sampai di level alam bawah sadar. Kalau sudah di alam bawah sadar, nah itu insya Allah tidak sulit untuk tercerabut. Dan untuk menanamkan, kami lengkapi dengan fasilitator dan psikolog di pesantren kami. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian ada kompetensi pengusaha, itu 1 set manajemen full sampai dengan nanti analisa dan problem solver, handling problem dan sebagainya. Nah, ini perilaku pengusaha dan kompetensi pengusaha. Kalau perilaku pengusaha tambah kompetensi, ini namanya daya saing. Jadi daya saing pengusaha. Jadi seorang pengusaha dia pasti bersaing dan dia harus punya daya saing. Seperti itu. Nah, kemudian unsur kedua adalah usaha. Ya, usaha itu ada produk, ada place, ada price yang Anda kenal dengan teori 4P dan sebagainya. Nah, saya tambahkan. Nah, ini variannya juga banyak. Nah, biasanya kami mapping dulu di awal untuk 100% usaha itu seperti apa. Nah, begitu ada mapping, ada peta di awal, maka kita akan tahu bahwa kita itu sebenarnya usahanya sudah 100% atau belum. Termasuk mapping pengusaha. Jadi mapping pengusaha itu bisa nanti mengambil data awal bahwa sebetulnya Anda itu pengusaha sudah 100%.
atau baru 60% atau baru 50%, sehingga terjadi gap. Gapnya untuk mencapai 100% itu apa saja dihitung, nah baru itu yang kemudian dikonsentrasikan untuk dirubah, dipelajari dirubah. Nah, jadi pengusaha, usaha, nah kemudian ada perusahaan. Jadi perusahaan ini jangan membayangkan yang berlegal formal dulu ya untuk UKM. Jadi perusahaan itu semacam organisasi ya, ada tujuan, ada struktur, kemudian ada manajemen, dan satu lagi, nah ini perilaku manajerial yang tidak ada. Jadi perilaku manajerial itu bagaimana Anda memperlakukan data-data manajemen itu ya. Ada closing per hari, closing per pekan, per bulan, ada data today ya, pencapaian hari ini, bulan ini sampai hari ini, tahun ini sampai hari ini. Nah, ini semuanya yang kami ajarkan, kita lengkapi kemampuan-kemampuan ini sehingga nanti untuk melakukan apa ketika terjun menjadi seorang pengusaha, dia sudah mendapat bekal yang sangat bagus. Seperti itu dari saya, kira-kira ada pertanyaan atau seperti apa, monggo silakan. Iya, wah ini materinya sangat powerful sekali ini, bagus sekali. Ini monggo Bapak Ibu ya, jika ada pertanyaan silakan ditulis di kolom chat. Ini pertanyaan dari saya nih Pak. Mengapa di Indonesia ini jumlah pengusahanya ini kok rendah sekali Pak ya? Apa karena unsur dari kurikulum pendidikan atau bagaimana? Ya, jadi banyak sekali Mas, jadi pengaruhnya. Jadi pendidikan kita itu tidak mendidik itu, karena menunya hanya satu. Ya, padahal secara sunatullah, secara kodrat bahwa kita itu diberikan sisi tertajam atau talenta berbeda-beda. Bisa jadi sama, bisa jadi berbeda. Sementara pelajaran kita tidak mengakomodir itu. Gitu. Kalau di Jawa Timur saya biasa bilang bahwa ini pelajarannya adanya cuma sate. Ya, tapi saya nggak suka sate, tapi adanya cuma sate. Ya sudah, Anda. Jadi semua orang disamakan. Padahal manusia itu makhluk spesialis. Jadi di generalis. Jadi dijadikan umum. Nah, kemudian yang kedua, bahwa pengusaha itu tumbuh secara natural. Saya tumbuh jadi pengusaha itu karena talenta. Dan saya berlatih sendiri. Tidak by grand design. Tidak ada desain besar dari negara untuk masuk situ untuk menciptakan pengusaha. Tidak ada. Yang ada mereka menciptakan usahawan. Nah, ini sekaligus menjadi koreksi, kami koreksikan dari Malang seperti itu. Nah, itu sehingga kita sedikit sekali. Nah, kita butuh ya satu desain besar, grand design, sehingga kita bisa memperbanyak pengusaha. Nah, itu tanggung jawab moral saya. Jadi saya ingin mencetak pengusaha-pengusaha baru. Nanti perkara usahanya di bidang apa saja, insya Allah sama. Insya Allah sama, karena dia sudah punya kapasitas daya saing seorang pengusaha. Dan ketika seseorang punya daya saing seorang pengusaha, maka itu tidak hanya berguna bagi usahanya, tapi berguna untuk memudahkan dia menyelesaikan atau menghadapi kehidupannya. Ya, itu sangat-sangat mudah. Jadi saya pun mendidik anak-anak saya, kalaupun nanti nggak jadi pengusaha, tapi minimal mereka punya perilaku pengusaha. Salah satunya mindset dan mentalitas. Seperti itu. Ya. Ini lagi ada pertanyaan ini Pak dari Mbak Emal ini. Dia ini tidak banyak terlalu terjun di bidang produksi, tapi ada beberapa bawahannya ini selalu tidak menuruti apa yang menjadi SOP dari apa yang harus dikerjakan. Jadi dia seringkali Mbak Emal ini turun ke bagian teknisnya. Ini cara mengatasinya bagaimana kalau dengan karyawan seperti itu, Pak? Ya, itu berarti kalau saya melihat dari situ itu sistemnya tidak jalan. Jadi sistem dari organisasi. Jadi struktur tidak dipahami dengan baik, job desk dan sebagainya juga tidak terpahami. Sehingga organisasi itu salahnya itu berulang kali di hal yang sama. Ya, di hal yang sama. Itu sebenarnya bisa diurai. Ya, maka sekali lagi UKM dan sebagainya, sebetulnya Anda butuh konsultan. Jadi
Mohon maaf, saya kemarin itu saya calon Bupati Malang ya 2019 itu dari jalur independen, kalah sama incumbent, dan salah satu program saya untuk UKM seperti itu, bahwa kita mendirikan holding untuk UKM. Nah, holding ini sekaligus sebagai tempat mengadu dan dokter, ya, dokter bagi UKM-UKM ketika Anda mengalami satu masalah. Mengingat gini loh, ada 55 juta UKM di Indonesia, tempat bermukimnya, bekerjanya, bergantung nasibnya sekitar 110 jutaan orang ada di situ. Tapi tidak pernah mendapatkan penghargaan yang layak dari negara. Ya, krisis 98, 2010 dan sebagainya. Siapa yang nyelamatin? UKM. Jadi UKM seperti Anda itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, sudah selayaknya negara itu mengapresiasi. Jadi untuk Bapak yang tadi produksi, ya, jika ada sebuah struktur atau manajemen sistem masih bergantung pada seseorang, misalkan itu kalau nggak orang ini maka nggak bisa, atau ada kesalahan berulang kali di situ, maka itu ada sesuatu yang belum beres Pak di situ. Nah itu harus apa ya Pak? Kalau saya nggak tahu nanti kesempatannya seperti apa. Jadi saya pun masih ada kantor 2 di Jakarta. Saat ini saya ada di Jakarta untuk 3 hari. Nah itu Sabtu besok pulang ke Malang. Jadi biasanya 1 bulan 2 kali saya ke Jakarta, mengurus kantor di Jakarta, seperti itu. Nanti kalau itu harus ketemu muka soalnya. Jadi nanti ada audien gitu. Jadi mendingan kalau Mas Pram, jadi nanti kalau misalkan mengajukan training itu analisis need. Analisis need itu misalkan Anda punya jaringan 100 orang, itu nanti dilakukan satu mapping sederhana. Nah, dari mapping itu ketahuan nanti siapa yang butuh keuangan, siapa yang butuh administrasi, siapa yang butuh managerial system. Nah, itu bisa disendirikan sehingga trainingnya lebih mengena, seperti itu. Ya, semoga menjawab Mbak Emal ini. Ini Pak, menarik dari penjelasan tadi tentang mindset. Ini saya teringat beberapa hari yang lalu Presiden kita Pak Jokowi memperingatkan, mengingatkan lagi, mewanti-wanti, kalau bahasa Jawanya mewanti-wanti. Ini tahun 2023, ini tahun penuh ketidakpastian, tahun penuh kegelapan. Ini bagi kita para pengusaha, ini mindset apa yang perlu ditumbuhkan untuk menghadapi tahun 2023 ini Pak? Silakan. Ya, sekali lagi ya, pengusaha itu seseorang yang dalam gelap tetap melihat cahaya. Seseorang yang dalam ketiadaan peluang tetap menemukan. Jadi maka saya di pesantren satu berusaha menghapus pikiran-pikiran di otak kanan, bahwa kalau Anda mulai usaha tidak boleh dari materi, modal Anda tidak boleh dari uang. Ya, itu yang kita hapus pertama. Kemudian yang kedua, Anda tidak boleh mulai dari produk. Gitu. Jadi gini, mau dunia itu berubah, bergerak ke situasi paling buruk, kalau Anda seorang pengusaha, ya sudah, ini seperti yin dan yang di prinsip orang Chinese. Ya sudah, memang kondisinya seperti itu. Jadi kita tidak boleh berlindung di balik satu keterpurukan, krisis. Ya memang semuanya krisis. Kalau begitu ya hasilnya segini. Itu enggak. Ya krisis saja, tapi di balik krisis pasti ada peluang. Nah, ini satu cara pandang yang akan menumbuhkan mindset yang positif ya, kemudian ada mentalitas positif dan sebagainya. Jadi Anda jangan pernah khawatir gitu ya. Jadi saya dulu pernah satu hari itu bikin ekonomi outlook. Ekonomi outlook itu saya undang dosen waktu itu dari Unitra. Cuma tidak berkapasitas untuk melakukan breakdown sampai di Kabupaten Malang. Jadi gini, di makro dan mikro internasional itu bisa diprediksi pada saat ini. Maka apa yang terjadi di tahun depan? Terjadi di tahun depan itu
apa industri yang sifatnya sunset? Bidang apa? Jadi sunset itu turun. Atau industri yang eksis. Eksis itu berarti masih bertahan. Atau sunrise. Ya. Nah itu sampai bisa di breakdown, bisa dipecah sampai kabupaten. Jadi di kabupaten ini nanti tahun 2023 itu yang akan redup apa, yang akan bertahan apa, kemudian yang akan bersinar. Nah itu justru dibutuhkan oleh para UKM. Sampai hari ini saya kesulitan. Dan mengingat saya juga bukan ekonom. Gitu. Seperti itu. Jadi sudahlah Bapak Ibu semuanya kalau terjadi krisis ya sudah. Jadi jangan krisis dipakai alasan. Ya sudah memang krisis seperti itu. Kita pengusaha. Kita bukan usahawan. Di balik krisis pasti ada peluang. Karena di balik kesulitan ada kemudahan. Dan di balik kemudahan juga pasti ada kesulitan. Dan tidak ada persoalan tanpa penyelesaian. Gitu. Nah, bagi yang orang Jawa mungkin di pesantren saya tulis spanduk besar-besar Big Banner. Jadi biasa berlindung dari kata sibuk gitu atau dari alasan apapun, saya tulisin di bawah ombone alas, isi ombo alasan. Ya, jadi selebar-lebarnya hutan alas itu masih lebar alasan, masih luas. Kalau kita mencari. Nah, pengusaha dia menutup alasan. Gitu. Itu ya Bapak Ibu, ya jangan pernah takut akan krisis. Nah, krisis ya memang tidak boleh di pasrah. Jadi kita menghadapi krisis dengan pasrah tidak. Harus mengupayakan. Nah, itulah perilaku pengusaha. Seperti itu. Jadi memang kita sebagai pengusaha atau ya calon-calon pengusaha itu harus selalu berpikir positif ya. Jadi memang di balik semua kesulitan pasti ada peluang. Selanjutnya nih Pak, Ana ada pertanyaan lagi. Tadi sudah jelaskan tentang level-level untuk usahawan ya, jadi teknis, manajemen, kemudian kemudian ke inovasi. Bagaimana kita tahu kita tuh harusnya naik kelas, mungkin dari teknis meningkat ke manajemen, dari manajemen meningkat ke inovasi itu indikasinya apa Pak untuk kita bisa naik kelas itu apa? Ya. Jadi gini Mas, jadi kita punya program UKM itu awet dan naik kelas. Jadi untuk naik kelas, maka syarat pertamanya adalah Anda harus tahu Anda itu berada di kelas berapa sekarang. Gitu ya, kalau Anda pengen naik ke kelas 3, maka sekarang berarti Anda kelasnya kelas 2. Sehingga Anda tahu syarat untuk naik kelas 3 apa dan kemudian apa yang harus dipelajari. Tapi ketika Anda tidak pernah tahu kelas berapa sekarang, maka itu yang menyulitkan. Anda mau naik ke kelas berapa. Nah, UKM rata-rata tidak pernah tahu saya ada di kelas berapa. Ya. Nah, maka itu saya di kita ada satu mapping ya. Kita bikinkan satu kelas. Jadi ada kelas pemula, kelas madya, pramandiri dan mandiri. Nah, di situ nanti di terakhirnya ada poin. Jadi poin-poin itu nanti ada hubungannya dengan klasterisasi bahwa Anda di pemula, madya, pramandiri atau mandiri. Gitu ya. Jadi terukur. Seperti itu, Mas. Ya. Ini mantap ini. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan silakan ditulis atau mungkin langsung open mic, silakan. Pak Nyoman ada pertanyaan? Saya waktunya tidak banyak ya. Saya ada rapat lagi jam. Oh gitu. Iya. 9 kurang 1/4. Oh iya, siap. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Jadi nanti saya usahakan nanti webinar ini nanti diakhiri sebelum jam 9 kurang 1/4. Mas Pram, saya mau tanya dong. Iya, silakan Pak Gunawan Cahyadi. Pak, tolong dijelasin Pak bedanya promo sama branding tuh apa ya Pak? Promo sama branding. Ya Pak, jadi gini Pak, kalau promo itu lebih ke sales Pak. Oh. Branding itu lebih ke marketing. Jadi gini, bedanya sales dengan marketing apa sih Pak? Nah, itu.
betul. Ya, marketing itu mengabarkan, dia announcement atau publish, mengabarkan bahwa kita punya produk. Nah, dalam rangka mengabarkan, pengabarannya ini ya harus melalui produknya dikemas dengan baik, Pak. Baik produk kemasannya, ya bungkusnya, packagingnya, atau narasinya dan sebagainya. Maka inilah keseluruhan dinamakan branding. Fungsinya hanya untuk menarik ya, produk itu tertarik sehingga nanti orang closing, Pak. Jadi closing itu, promo itu membuat orang closing, Pak. Beli 2 gratis 1, itu promo, Pak. Tapi kalau branding, packagingnya bagus, menarik dan sebagainya, itu branding. Seperti itu, Pak, ya. Branding untuk marketing, kalau promo untuk sales, Pak, penjual. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Ada pertanyaan lain? Silakan, langsung aja open mic. Bu Unik, waduh, ini namanya Bu Unik. Sepertinya sudah siap ini. Silakan Bu Unik. Selamat malam. Mohon maaf, Mas Pram, Malam. baru Iya. bergabung ini. Iya, ada pertanyaan Bu Unik? Ini saya ini masih belajar jadi pengusaha ya, pengusaha yang levelnya rendah itu masih. Nah, ini belum memiliki satu sistem yang benar lah, boleh dibilang gitu, karena ya sekali lagi saya berangkatnya otodidak, nggak pakai apa teorinya siapa atau bagaimana atau basicnya sekolah itu nggak otodidak gitu, Mas Pram. Nah, untuk itu mungkin ada mohon satu pencerahan gitu ya. Kira-kira untuk pemula itu apa sih yang pertama itu yang perlu dilakukan gitu, yang simple yang bisa diaplikasikan. Gitu. Usahanya apa, Bu? Saya di bidang kuliner, Mas Pram. Ya, kuliner apa? Jadi ada ini makanan, minuman, jadi kedai gitu. Oh gitu. Kayak kafe lah, kafe ya. Ya. Mungkin Sambase mungkin bisa menjelaskan untuk tahap-tahap awal untuk membuat bisnis ini menjadi lancar, mungkin ya seperti Bu Unik ini gimana? Ya, jadi Ibu. Apa yang paling harus diperhatikan? Ya. Terima kasih. Gini, kalau dari pembicaraan Ibu, saya meyakini bahwa Ibu sudah bisa membuat produk secara berkualitas, ya Bu. Produk berkait dengan teknis. Nah, kemudian dari pembicaraan Ibu bisa saya simpulkan bahwa Ibu di manajerialnya masih kurang, ya di manajerial, sehingga Pak ini tidak optimasi di usahanya Ibu nanti kurang. Jadi optimasi. Jadi bukan pada level inovasi lagi. Kalau optimasi yang kedua sehingga bisa optimum. Jadi gini Ibu, pertanyaan saya, apakah Ibu punya data? Gimana? Punya data yang? Data? Iya. Jadi gini Bu. Terkait? Ya, data itu terkait marketing, data keuangan, data administrasi, ya. Itu saja 3 itu, ya. Itu ada nggak Bu data? Yes. Nah, kalau belum ada, Ibu harus membuat data itu. Ya, sehingga jadi gini Bu, kalau tidak ada data, maka tidak ada manajemen. Jika tidak ada manajemen, maka usahanya itu tidak akan optimum. Karena orang mengoptimasi usaha itu butuh manajemen. Nah, syarat manajemen itu seperti ibadah. Jadi ibadah itu butuh dalil. Kalau nggak ada dalil, nggak usah ibadah. Nah, manajemen butuh data. Tanpa data, maka tidak ada manajemen. Nah, data sederhana Ibu itu harus ada 1 data keuangan. Yang kedua, data marketing. Data operasional. Nah, 3 itu nanti dibuat evaluasi. Jadi gini Bu, Ibu ini nyetir sebuah usaha. Kalau nyetir sebuah usaha, Ibu sepertinya sama seperti nyetir motor atau nyetir mobil. Jadi Ibu ada dashboard.
dashboard di depan, sehingga dashboard itu ada indikator. Nah, indikatornya itu misalkan indikator bensin. Oh, bensinnya masih full, jadi Ibu terus tenang. Begitu bensinnya ke empty, Ibu langsung bisa menindak. Karena datanya kosong sudah, bensinnya kosong. Kalau begitu isi bensin. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada dashboard manajemen, maka Ibu nanti akan bisa menganalisa usaha, mengoptimasi usaha dengan baik. Tapi tanpa adanya data, Ibu tidak akan bisa. Semuanya akan berlangsung by feeling. Ya, maka saya sarankan kalau belum ada data, Ibu membuat data. Nah, nanti prosesinya misalkan membuat data itu bisa di training di berikutnya, tapi ada steppingnya cukup lama, Bu. Jadi dari saya juga sama seperti Ibu. Saya trial error, learning by doing, otodidak. Nah, kemudian saya kumpulkan, saya tulis. Oh, gimana sih cara menjadi seorang pengusaha? Oh, bagaimana cara membuat usahanya sukses? Dari latihan sepanjang umur saya, nah, akhirnya tercipta saya dengan perilaku pengusaha yang sudah tertanam di alam bawah sadar. Seperti itu, Bu. Jadi Ibu karena kami masih baru buka per 1 September kemarin, Pak. Jadi datanya juga belum banyak. Oh, enggak apa-apa. Datanya harus dimulai dari kecil, Bu. Kalau sudah dari banyak, ini sudah kalah data. Ya, siap. Matur nuwun info advisnya. Mudah-mudahan akan melengkapi apa yang kami belum ada. Ya, semoga menjawab. Oke, saya ingatkan lagi Bapak Ibu yang menginginkan sertifikat, mohon untuk mengisi absensi, linknya sudah saya cantumkan di kolom chat. Ini ada pertanyaan lagi dari Bapak atau Ibu Bubur Widarta. Dari dashboard monitoring itu sama seperti kita membaca informasi manajemen. Itu laporan keuangannya itu penjualan apakah kualitatif atau kuantitatif? Jadi namanya data itu rata-rata di awal itu adalah kuantitatif. Nah, data kualitatif juga bisa dipakai. Nah, gini ya. Jadi sebelum melompat jauh ke sana, jadi sebetulnya Mas Pram ini nanti bisa bikin satu grup. Satu grup itu bagaimana untuk memulai melakukan manajerial sebuah usaha. Nah, ini ada standarisasi data, pemahaman data, ya, cara input, output, diinput dulu, kemudian dianalisa, kemudian ditindak. Gitu. Nah, saya terbiasa mengajari UKM itu, jadi 1 jam, ada program 1 jam menjadi manajemen per hari. Ya, di 1 hari itu dia melakukan closing. Jadi rata-rata 1 jam kerja, 1 jam. Ya, nah, sebagai info saya hari ini juga sudah 3 tahun disewa oleh Astra Honda Motor, ya, sebuah perusahaan internasional untuk menjadi konsultan bagi UKM-nya. Yang dulu usahawan bengkel, nah kami tinggalkan menjadi pengusaha bengkel. Alhamdulillah 80% berhasil. Nah, salah satunya pemicu keberhasilan itu karena kita tingkatkan mereka menjadi pengusaha. Jadi bukan usahawan. Yang kedua, ada program 1 jam menjadi manajemen. Dan itu biasanya tidak dimiliki oleh UKM. Jadi UKM itu rata-rata punya uang masuk di kantong kanan, kemudian keluar di kantong. Seperti itu. Ya, datanya macam-macam, ya. Dari data keuangan bisa 2 hari. Anda akan belajar postur dan sebagainya. Nah, dari data itu kemudian akan muncul tindakan. Ya, Pak, saya mau bertanya. Silakan. Kalau untuk menjadi pengusaha itu apa sih yang harus di-upgrade skill kita gitu loh, Pak? Minimal apa gitu yang harus jadi gini, di-upgrade? Bu. Jadi bukan skillnya dulu, Bu, tapi perilaku pengusaha. Jadi ada mentalitas dasar. Ibu selain bermindset, ya, bermindset bahwa pengusaha itu mindsetnya sudah dalam ketiadaan peluang tetap melihat. Betul.
Seseorang yang dalam gelap tetap melihat cahaya. Nah, kemudian dia muncul mentalitas pantang menyerah. Nah, kemudian ada 4 mentalitas dasar ketika ibu menggunakan satu bernama disiplin, ya, pantang menyerah, taat aturan sama konsisten. Disiplin dan konsisten ini menjadi satu kunci dari semuanya. Disiplin dan konsisten. Mengingat konsistensi di Indonesia itu buruk karena pendidikan kita tidak sampai ke sana. Gitu, Bu. Nanti jadi ibu kalau sudah punya usaha, ibu punya data enggak? Nah, kalau punya data, nanti datanya diperlakukan seperti apa? Nah, itu nanti ada perilaku manajemen. Jadi kalau misalkan, oh saya usaha sekarang. Kalau usaha saya apa yang harus saya lakukan konkretnya? Satu saya tanya, ibu punya datanya. Nah, datanya itu nanti bisa dilihatin apakah datanya itu bisa menjadi data manajemen atau sekedar menjadi data biasa. Gitu. Nah, Saya kalau Pak saya disiplinnya kurang Pak. dan sering tidak konsisten. Nah, itu Pak yang harus diasah terus. Ya, rata-rata UKM seperti itu, Bu. Jadi kalau pengen sukses, satu harus tahu syarat, yang kedua harus mau melaksanakan syarat. Nah, rata-rata tidak tahu syarat sukses sehingga untuk melaksanakan juga enggak. Ada yang sudah dikasih tahu syarat suksesnya seperti itu, nah kemudian tidak dilaksanakan. Iya. Nah, ini kalau saya baca bagaimana untuk menumbuhkan di alam bawah sadar. Jadi gini, Mas. Teorinya itu untuk merubah perilaku itu cukup 18 hari. Tetapi Anda lakukan satu, ya, Anda satu mindset positif bahwa Anda lakukan untuk merubah perilaku. Di pesantren kami ajarkan dia dengan kegiatan membalik sandal. Jadi sandal itu naruhnya kan seperti biasa seperti itu, ya. Nah, kemudian kita balik 180 derajat. Nah, ini nanti akan menjadi kebiasaan itu di hari keberapa. Sehingga kemanapun dia tidak lupa. Mau di rumahnya, mau di ininya, tetap konsisten. Nah, itu kalau dikomitmenkan dengan serius, hanya cukup 18 hari merubah perilaku. Sama juga, ya. Nah, perilaku disiplin, perilaku konsisten, itu bisa dirubah dengan teorinya gampang, tapi praktisnya seumur hidup. Ya. Jadi salah ya Pak selama ini ya Pak ya, bukan skill ya Pak, mental. Iya, betul. Nah, ini akhirnya menjebak UKM. Jadi UKM itu rata-rata produsen. Nah, untuk sukses syaratnya saja mereka tidak pernah tahu. Sehingga menjadi orang yang terjebak dalam bingkai usaha. Jadi tukang bakso dalam warung baksonya sendiri, montir dalam bengkelnya sendiri. jadi CEO ya, Chief of Everything. Everything officer. Semua dilakuin sendiri. Udah kelelahan Pak, udah kelelahan jadinya jenuh. Iya. Ya. Oke. Terima kasih banyak Pak. Jadi saya jadi ada benar tambah wawasan jadi benar. Jadi saya jadi mengerti. Terima kasih banyak Pak. Oke, ini karena Pak Hari Cahyono ada kegiatan lain kurang 5 menit. Mungkin Bapak Ibu langsung saja mungkin mau mempromosikan bisnis dan usahanya. Silakan berbicara di depan kamera. Singkat, padat, dan jelas. Oh ya, saya ingatkan lagi untuk Bapak Ibu mengisi absensi untuk mendapatkan e-sertifikat. Monggo silakan diisi absensinya untuk mendapatkan e-sertifikat. E-sertifikat akan saya bagikan setelah webinar ini. Dan nanti ada undian bagi penanya yang paling baik dan paling menarik. Ada yang mau promosi? Bu Unik? Izin ya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya pengelola kedai 43. Kedai 43 ini mengkhususkan diri makanan minuman tradisional yang sehat. Sehat kenapa?
tidak ada yang namanya alkohol, misalnya gitu, tidak ada yang berbau dengan soda dan sebagainya. Tapi basicnya adalah back to natural, yaitu makanan-makanan yang sehat, makanan yang cenderung ke obat tradisional seperti itu. Dan nomor Monggo telepon kalau yang bisa dihubungi Bu Nik? ada ditulis. 08 Bisa ditulis di kolom chat 08. nanti. Gimana? Bisa ditulis di kolom Langsung ke chat. IG aja, ke Ya, IG ya. bisa. Apa IG-nya? Kedai 43 Tegal Gondo. Kedai 43 Tegal Gondo. Silahkan dikepoin ya. Siap. Iya. Oke, karena waktunya kurang 3 menit Makasih. lagi. Iya. Pak Heri Cahyono, ada Iya. closing statement? Ya, kalau saya yang pertama terima kasih, salam kenal saja. Yang Iya. kedua, sebetulnya gini, jadi mulailah Bu belajar dengan data, termasuk kita menjadikan diri kita seorang pengusaha. Mengingat sampai hari ini tidak ada peta jalan untuk menjadi pengusaha. Jadi di pesantren kami menerbitkan satu peta jalan untuk menjadi pengusaha. Yang kedua, peta jalan untuk membuat usaha, memulai usaha. Yang ketiga, peta jalan untuk membuat perusahaan. Nah, perusahaan ini jangan dianggap perusahaan yang besar nanti dulu. Jadi perusahaan itu bisa bisa kita bikin pada saat kita sendiri. Jadi kalau pada saat Anda sendiri, ya usaha sendiri, maka karyawan Anda sebetulnya adalah minimal 4. Jadi orang bagian marketing, orang bagian admin dan keuangan, orang bagian produksi, ya orang bagian sumber daya manusia. Jadi 4 orang ini di awal usaha saya isi dengan foto saya semua. Jadi kapan saya berlaku sebagai marketing, kapan sebagai keuangan, kapan sebagai operation, kapan sebagai HRD. Nah itu saya bergaji dari situ semuanya juga. Nah pada saat itu nanti akan memudahkan Anda untuk lifting, naik, ya meninggalkan operation. Jadi ada 1001 cara. Jadi untuk kita bisa naik kelas gitu. Itu mungkin dari saya. Terima kasih banyak. Nanti kalau ada kesempatan karena kita juga bisa ini. Kalau mau Mas Pram mau ke Malang misalkan 3 hari di sana gitu ya. Jadi 3 hari di Malang di pesantren, nginep di sana mulai Jumat, Sabtu, Ahad. Nah itu kita insentifkan, jadi intensifkan. Jadi posisinya akan lebih mengena ketika bertemu secara offline. Ya, bertemu secara offline langsung saja. Nanti kalau yang punya usaha sudah langsung to the point untuk membahas usahanya dan mau diperbaiki dari mana selama 3 hari. Ya, mengingat beberapa teman saya nggak tahu, ini ada beberapa yang Purwokerto, ada di Purwokerto juga jalan, dan saya pernah jadi di Purwokerto ada perusahaan-perusahaan juga UKM yang saya konsultani gratis berbayar komitmen. Jadi gratis bayarnya pakai komitmen. Komitmennya artinya melaksanakan seluruh advice kami. Jadi saya menempatkan diri sebagai dokter, saya ngasih resep, ngasih obat, dan itu tidak boleh ditolak. Mau pahit dan manis harus tetap ditelan untuk sehat. Seperti itu. Terima kasih semuanya. Demikian Bapak Ibu webinar kali ini. Terima kasih untuk para sponsor Everyday Laundry, kemudian Coklat 5 Coastal, dan disponsori oleh Prams Management. Kita ketemu lagi webinar obrolan malam Jumat Kamis mendatang dengan tema menarik lainnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas.